Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Elisa Ratnasari. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatur pajak, cara membuat job list atau departemen, cara membuat kantor pajak atau kategori list, dan yang terakhir, cara menghubungkan akun di aplikasi Mayob. Nah, untuk yang pertama kita buka aplikasi Mayobnya. Nah, untuk di sini kita klik open. Nah, di sini kita mencari file perusahaan yang telah kemarin kita buat. Kita double klik, lalu kita klik OK. Nah, berhubung aplikasi Mayup saya lagi error, jadi kita pilih yang ketiga. Kita klik continue, kita klik OK. Yes. Nah, kita besarkan. Nah, untuk yang pertama kita akan mengatur pajak. Kita ke list. Nah, kita ke list, lalu kita pilih text code. Nah, di sini kita pilih GST atau Good and Service Tax. Nah, untuk di sininya kita ganti menjadi PPN. Nah, untuk rate-nya di sini kita jadi 10% ya. Nah, untuk ini kita pindahkan ke PPN keluaran. Nah, karena di sini rekening yang digunakan untuk membayar pajak ke vendor. Kita klik use account. Nah, untuk yang bawah kita ganti menjadi PPN masukan. Karena PPN masukan itu pajak yang dibayarkan konsumen kepada perusahaan untuk membeli barang. Kita klik use account. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis akan muncul ya teman-teman PPN-nya. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuat job list atau departemen. Nah, caranya sama seperti tadi, kita ke list, lalu kita pilih jobs. Nah, job di sini misalnya di sebuah perusahaan itu jobnya ada apa saja. Nah, misalnya di sini di perusahaan saya, misalnya perusahaan sepasang jaya itu kan jobnya ada jual beli dan servis. Nah, kita masukkan caranya kita klik new, lalu kita job numbernya kita tulis singkatan. Lalu kita di bawahnya tulis secara lengkap. Nah, misalnya untuk yang kedua di perusahaan saya itu servis. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik new, lalu kita ketikkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara membuat job list atau departemen. Nah, sekarang yang ketiga kita akan membuat kantor cabang atau kategori list. Nah, caranya sama, kita ke list, lalu kita pilih kategori. Nah, misalnya di sini tuh kan di sebuah perusahaan tuh ada beberapa cabang. Nah, misalnya kita di cabang Ciamis, kita tambahkan klik new. Nah, untuk kategori ID-nya kita singkat seperti tadi, Ciamis. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tambahkan, misalnya di sebuah perusahaan itu kan ada beberapa banyak cabang. Nah, misalnya di sini cabang kedua ada di Banjar. Klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir kita akan menghubungkan akun. Nah, caranya kita ke
setup, lalu kita pilih linked account, kita pilih account banking. Nah, untuk equity-nya di sini kita ganti menjadi selisih saldo. Klik use account. Nah, untuk yang bank account, untuk elektronik payment-nya kita ganti misalnya di bank BRI. Nah, karena di sini tidak ada bank BRI, maka kita kembali lagi. Nah, karena di sininya kita belum ganti, jadi kita ganti ininya. Kita ganti menjadi bank. Nah, lalu kita kembali lagi ke setup, kita ke linked account, ke account and banking account. Nah, misalnya di sini untuk payment-nya misalnya di bank BRI. Kita klik yes account. Klik yes. Nah, nanti secara otomatis akan berubah ya teman-teman. Nah, misalnya untuk yang kedua di bank BNI. Klik yes account. Klik oke. Nah, di cara menghubungkan akun juga di sini ya teman-teman ada 3. Nah, ada akun and banking account itu yang tadi itu yang berhubungan dengan bank, dan untuk yang kedua ada sales account. Nah, untuk sales account itu berhubungan dengan penjualan, dan untuk yang ketiga ada purchase account. Nah, untuk purchase account itu berhubungan dengan rekening yang berkaitan dengan vendor. Nah, untuk cara menghubungkan akunnya sama ya teman-teman seperti tadi yang akun banking account. Caranya kita tinggal masukkan nama-nama akunnya saja. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.